إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk kesabaran adalah kita belajar bab yang ke-13 ini. Bagaimana kita mendapatkan pemimpin yang zalim. Hah? Lu kok pas? Alhamdulillah pas, beliau membukanya. Anak tadi dengar-dengar, Masya Allah pas ini. Ya, jazakumullah khair. Ya, di antara sabar adalah mendapatkan pemimpin yang zalim. Ya. Sebenarnya pemimpin zalim itu akan mungkin ujuk-ujuk jadi pemimpin yang zalim, tidak akan mungkin. Apalagi dalam era apa? Demokrasi. Tidak akan mungkin kita ujuk-ujuk mendapatkan pemimpin yang baik. Ya, moro-moro pemimpinnya kok zalim? Ya introspeksi, Mas. Ya, introspeksi. Nanti akan kita bawakan ucapan para ulama tentang masalah pemimpin itu. Ya, pemimpin itu cermin sebenarnya, Bu. Cermin dari rakyat. Ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mendengar seorang mencela Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf seorang gubernur, tangan besi. Besi. Gegeran mati. Sampai gegeran dengan dia mati. Itu Hajjaj bin Yusuf. Makanya banyak beliau dari tangannya itu berlumuran darah-darah para sahabat. Yang dipateni bukan orang biasa loh, sahabat. Anda bayangkan. Ya. Bukan ustaz senior. Sahabat yang dibunuh itu. Termasuk diantaranya cucunya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, anaknya Asma binti Abu Bakar Siddiq, yaitu Abdullah bin Zubair, anaknya Zubair bin Awam, mati di tangannya Hajjaj bin Yusuf. Ya, tetapi secara umum stabilitas terjaga. Orang-orang yang ingin menjalankan fitnah nggak berani. Ya, karena caranya seperti itu, tangan besi. Akhirnya ada orang yang nyeletuk, mendoakan jelek. Ya Anda bayangkan sendirilah, doa jelek untuk kepada penguasa ya apa? Ya. Orang kalau mangkel, kalau sudah mangkel betul, kerungu mana iki mati, so mati ini gubernur. Yo, mani iki so mati ini gubernur. Ya. Kira-kira ya apa? Ya. Kita kalau baca sejarah itu lihat bagaimana kondisinya. Ya. Ada orang menyeletuk Hajjaj bin Yusuf macam ini. Di sampingnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Ya. Mendoakan jelek, ya bukan di hadapannya Hajjaj bin Yusuf, ya mati orang ini. Ya ngomong seperti itu, ya mati orang ini, nyetor nyawa. Ngomongnya di belakang, ngomongnya tanpa pengetahuan Hajjaj bin Yusuf. Apa katanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama yang terkenal dengan zuhudnya. Ya akhi, afakallah. Hai saudara, jangan. Semoga Allah menimpakan kemuliaannya kepada Anda. Semoga Allah mengampuni Anda. Ya, jangan kau lakukan seperti itu. Jangan doa jelek untuk penguasa kamu. Sudah wong wis koyo ngono, ya. Kon ndongakno elek pisan, wis elek ndongakno elek. Tambah apik atau tambah elek? Lah, makanya orang kalau sabar ini bedanya orang sabar dengan orang enggak sabar.
Orang sabar orang nggak sabar emosional. Wis pokoknya. Orang yang sabar, astagfirullahaladzim. Ditahan itu amarah, dikendalikan itu emosi, supaya tidak menguasai diri, dia tampil menjadi orang yang sadar dan bisa berpikir jernih. Ya. Ayo cak, ya apa cak? Tenang, setelah. Imam Malik itu betapa besar marahnya kepada orang yang mengatakan, "Wahai Imam, Ar-Rahman wal 'arsy istawa, fa kaifa istiwa'ullah?" Wahai Imam, katanya Allah itu bersemayam di atas arsy-Nya. Bagaimana Allah itu bersemayam? Kurang ajar orang ini. Saya ngasih ilustrasi boleh ya? Ilustrasi loh ini, bukan menyamakan Allah dengan makhluk. Saya rubah pertanyaannya. Saya sering ngomong di sini. Cak. Ojo rame-rame. Apa? Nang kono ono mbaku turu. Nang di kono. Turu piye? Ya apa turu? Gimana tidurnya? Ini pertanyaan genah apa ora genah? Hah? Mentolona napu. Kurang ajar. Ya. Kok tanya gimana tidurnya? Pernyataan jangan rame, di situ ada orang tua lagi tidur. Ya sudah selesai. Jangan kemudian tantang turunnya apa? Urusan nih mau turu meluma atau turu mengkurep atau apa, dan itu nggak perlu tanyakan. Ini yang jelas ada berita, ada orang tidur, jangan rame. Ini adab. Adab. Jangan kemudian buat ya apa. Tidak boleh. Lancang namanya itu. Apalagi kepada Allah. Wa kaifa istiwa Allah. Bagaimana Allah itu bersemayam. Wallahi Imam Malik itu bukan main marahnya itu. Merah mukanya. Ya. Keluar keringat deras di mukanya. Jagung-jagung. Ya. Beliau tundukkan dirinya, beliau tenangkan dirinya. Setelah tenang beliau ya menahan emosinya, baru beliau mengangkat kepalanya. Beliau menjawab dengan kalimat subhanallah, menjadi kaidah untuk memahami akidah asma wa sifat. Subhanallah, dapat taufik dari Allah Ta'ala. Saudara, al-istiwa'u ma'lum wal kayfu majhul wal imanu bihi wajib was-su'alu anhu bid'ah. Wa subhanallah. Ya, subhanallah. Menjawab setelah beliau tenang. Wahai saudara, Allah bersemayam di atas arsy itu perkara yang jelas. Semua tahu Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Taunya dari ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengabarkan Allah itu di langit, di atas arsy-Nya, bersemayam di atas arsy-Nya. Tetapi bagaimana Allah bersemayam tidak ada yang tahu. Ya, karena tidak ada berita tentang bagaimananya. Namun mengimani Allah bersemayam di atas arsy-Nya itu, di atas arsy itu adalah wajib. Tidak boleh diingkari karena nasnya jelas. Dan bertanya-tanya tentangnya perkara bid'ah, perkara menyesatkan. Akhirnya orang itu dikeluarkan dari majelisnya. Kaidah luar biasa. Sama ketika orang udah mengatakan, ya pembukanya Allah Ta'ala. Allah punya muka, punya wajah. Orang ajar ini. Ya katakan. Dari kaidah tadi. Allah memiliki wajah itu perkara yang jelas. Al-wajhu ma'lum. Wal kaif majhul. Bagaimana wajahnya Allah? Tidak ada yang mengetahuinya.
Wal imanu bi wajib, mengimani Allah punya wajah itu wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, bertanya-tanya tentang bagaimana wajahnya Allah perkara yang menyesatkan. Begitu seterusnya. Ya. Kembali kepada masalah ini. Ya. Ketika ada orang yang mencela Hajjaj bin Yusuf, apa katanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri? Ya akhi hafakallah, innahu minkum utitum. Ingat, dia jadi pemimpin kalian, diangkat jadi pemimpin kalian, penguasa kalian, dan dia berbuat seperti itu adalah cerminan dari kalian. Dia seperti itu ya karena kalian seperti itu. Kaifa takunu yuwalla alaikum. Bagaimana andanya, ya begitu pula anda diperlakukan. Ya. Kaifa takunu yuwalla alaikum. Bagaimana andanya, ya begitu anda diperlakukan. Rakyatnya sulit diatur. Maka tentunya respon yang diberikan oleh penguasanya ya menekan. Lain kalau rakyatnya baik, ngapain penguasa itu ngetakir ini? Kurang gawian. Ya. Makanya kata beliau, inna jural muluk niqmatun min niqamillah. Ingat, kelaliman sang penguasa, kezaliman sang penguasa itu adalah bentuk murka di antara murka-murkanya Allah. Allah murka pada kita. Ya. Allah murka pada kita karena kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, karena kita banyak bangkang. Ya. Makanya diberikanlah kepada kita pemimpin yang keras, yang sadis, karena perbuatan kita sendiri. Ya. Ini bentuk murkanya Allah Subhanahu. Kata beliau lagi, wa inna niqamallah innama tustadfa'u bitaubati wal iqlani dzunub wal amal salih. Murka Allah itu bisa kita angkat. Kezaliman penguasa itu bisa kita hentikan. Dengan cara apa? Kita introspeksi diri sendiri, kita berhenti dari perbuatan kezaliman kita, pembangkangan kita, dan kita taubat kepada Allah, lalu kita isi hari-hari kita dengan amal soleh. Kalau rakyatnya baik, tadi saya katakan, nganggur pemimpin itu kalau kemudian ngetaki rono ngetaki ini, nganggur. Kalau rakyatnya baik, manut buat apa? Ya akhirnya apa? Semua yang dilakukan adalah untuk maslahat semua. Ya. Nah terus bagaimana? Kata beliau lagi, wa inna niqamallah mata tulaqih bisayf, ya, mata tulaqih bisayf kanat hiya aqta. Dan sungguhnya murkanya Allah Subhanahu wa taala itu kapanpun, dimanapun Anda hadapi dengan kekerasan, Anda hadapi dengan senjata, Anda hadapi dengan kekuatan, kanat hiya aqta, maka balasannya jauh lebih dahsyat. Nah terus bagaimana Ustaz? Ya sudah, kembali kepada konsep awal, sabar. Ya, lu Ustaz enak kan? Dewa jadi rakyat kongkon tato. Nah ini pembahasan kita ini, bab ini akan kita bahas sebagai balance-nya. Ya, balance, tahu balance? Penyeimbang. Kita rakyat taat dalam kebaikan, kita rakyat sabar, ya. Kita rakyat seperti itu. Tapi ingat, mereka yang mengejar kursi yang katanya enak, empuk kursi, ya bisa goyang-goyang gitu, ya bisa duding-duding. Ini bukan kemudian sekedar sesuatu karunia tanpa tanggung jawab. Besar tanggung jawabnya para jamaah. Besar. Ada sebuah ungkapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang patut menjadi perenungan buat semua pemimpin, penguasa.
Umar bin Khattab itu habis waktunya sejak jadi khalifah untuk ngurusi umat. Sampai keluarganya itu, istrinya itu murang-muring. Nek wis kudu mbujen murang-muring gitu nek. Nggih, iya. Ya. Tidak kemudian kon sapa? Aku khalifah. Macam-macam aku sih iso undur. Enggak. Dia sadar istrinya punya hak waktunya untuk dia. Karena waktu punya hak dari dirinya untuknya. Pernah sampai ada orang mengatakan, Khalifah, Amir gimana dia ibunya anak-anakku. Dia mendidik anak-anakku. Pantas juga aku mendapatkan sesuatu yang harus aku dengar darinya. Nah, benbengi ronda. Benbengi ronda. Banyak kisah-kisah tentang rondanya Umar bin Khattab itu. Sampai kemudian beliau jatuh sakit harus minum madu. Harus minum madu. Khalifah gajinya cuma 2 dirham per hari. 2 dirham. Piro 2 dirham itu? Ya gak nyocok cak. Tapi beliau itu amanah, melihat amanah. Ya. Melihat sebagai amanah. Bukan kursi yang enak kayak gini, enggak. Itu amanah. Kalau kita kan enggak. Golek sugih sing kuasi cepat apa ya? Nyalek. Ya. Nauzubillah min dzalik. Akhirnya jor-joran di situ. Jadi balik modal. Ya. Ya sudah, biarkan dia dengan urusannya dengan Allah Ta'ala. Ya. Yang penting bagaimana kita, ya sudah, kita di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nggak ditanya kok di malam kubur, malaikat tanya, kowe apa? Wis demo penguasamu? Gak ada. Pertanyaan malaikat cuma telu. Man rabbuka wa man nabiyuka ma dinuka. Lolos ini kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, faman najah fi memberikan ungkapan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal qabru awwalu manazil akhirati faman najah fi ma ba'dahu aysar minhu wa man lam yanju fama ba'dahu ashaddu minhu. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya kuburan itu salah satu kampung pertama dari kampung-kampung akhirat. Kalau dia selamat di kampung pertamanya, selanjutnya lebih mudah buat dia. Kalau dia enggak selamat di kampung pertamanya, selanjutnya lebih susah buat dia. Ini apa? Kalau kita ketemu dalilnya, ya wis. Bah, yang penting aku menjalankan diriku sebagai hamba Allah, dalam fungsiku sebagai hamba Allah. Siapapun di sana wis enggak ngerti. Yang penting aku bukan orang buat onar. Selesai. Ya, antum tahu Umar bin Khattab itu. Di antara ungkapan beliau yang paling bagus yang dicatat oleh sejarah itu, beliau mengatakan begini: "Lau kana jamalan mata daya'an fi sattil Furat, la khashitu an yas'ala anhu." لخشيت أن يسأل الله عنه عمر بن الخطاب. Wallahi kata beliau, demi Allah, andai kata ada seekor onta mati tersia-siakan, dia mati karena tersia-siakan, ya, terabaikan di tepi sungai Efrat. Di mana tuh tepi sungai Efrat itu? Mesir apa Irak? Irak. Ya. Umar di mana? Di Madinah. Jalannya berapa? Jauh. Andai kata ada seekor onta di tepi sungai Efrat mati, tercampakkan, tersia-siakan, wallahi aku sangat khawatir Allah akan menanyakan tentangnya kepada Umar bin Khattab. Unta lho Pak, didik menung so. Ya.
Itu loh Pak. Keteladanan seperti ini nih yang jarang. Bahkan mungkin hampir-hampir sirna. Ya. Kita enggak. Makanya sudahlah. Wis, biarkan itu untuk mereka-mereka. Ya, kalau kesannya kita ingin menenangkan diri, ya lihat ini. Lihat ini ayat ini. Baik. Al-imamul ghash li ra'iyatihi adh-dhalim al-jabbar. Ya, dosa besar yang ke-13 yaitu imam yang ghash. Ghash itu ghash li ra'iyati itu nipu, bujuk, ngapusi rakyati. Ya. Saya mau ngomong nanti kemudian dikira apa ya, nggak enak. Pokoknya ngasih contoh nggak enak. Hati-hati kalau ngomong gini. Nanti ustadz ini ternyata, waduh. Sekedar contoh padahal nanti kemudian dikait-kaitkan. Oh, salafi pencela-pencela, enggak mau. Wis pokoknya kalau kita melihat ada imam yang ada penguasa yang menipu rakyatnya, ya, maka dosa besarnya besar, sangat besar. Dia berbuat zalim, dia adalah orang yang al-jabbar, yang bertindak seenaknya sendiri, sewenang-wenang, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi ghairil haqq, ulaika lahum 'adzabun alim." Kata Allah, sesungguhnya kesalahan itu akan Allah timpakan kepada orang-orang yang menzalimi manusia. Dan mereka perbuatannya selalu melampaui batas di muka bumi ini tanpa mengindahkan yang namanya kebenaran. Ulaika lahum adzabun alim, maka bagi mereka itulah adab-adab yang sangat pedih. Ayat yang lain mengatakan di antara kezaliman mereka, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka tidak mengadakan saling melarang terhadap perbuatan mungkar yang mereka lakukan, dan sungguh sangat buruk apa yang mereka lakukan tersebut. Ya. Contoh, ya, korupsi bareng-bareng, korupsi berjamaah. Ya. Ini aturan ini mengikat tidak hanya penguasa pada satu wilayah, pada wilayah negara, tapi semua yang namanya penguasa, semua yang namanya pemimpin kena di sini. Pemimpin tim, pemimpin daerah atau pemimpin suatu perusahaan, ya, atau semacamnya dan yang lainnya. Setiap orang yang diangkat menjadi pemimpin, ya, tentunya mereka memiliki fasilitas dan semacamnya, tapi tanggung jawabnya besar. Salah satunya ini tadi. Maka hati-hati sebagai seorang gubernur, sebagai seorang camat, sebagai seorang bupati, sebagai seorang kepala desa, sebagai seorang RT, RW, bahkan sampai yang paling atas presiden, ya, bahkan pemimpin dalam sisi-sisi yang lain. Hati-hati dengan ayat ini, ya. Acuh yang mereka terhadap perkara kemungkaran yang terjadi itu adalah perbuatan kezaliman yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Sebagai kepala keluarga juga minimal kepala keluarga. Kalau seandainya kepala keluarga itu diam atas kemungkaran yang terjadi di rumah tangganya, terancam dengan ini. Makanya di sana ada istilah dayuth. Ada istilah dayuth. Kata Imam Az-Zahabi dalam kitab ini pula, beliau meriwayatkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah menciptakan surga, Allah tempel di pintu surga itu, anti haramun ala dayuth. Hei surga, engkau aku haramkan untuk dimasuki oleh dayuth. Dan Rasulullah ngomong pada sahabatnya, la yadkhulul jannata dayuth. Dayuth itu akan mungkin masuk surga. Para sahabat tanya, siapa dayuth Rasulullah? Kata Rasulullah, pemimpin keluarga yang tidak mencegah kemungkaran yang ada di rumah tangganya. Anaknya main HP terus, waktu sholatnya tadi
Perhatikan. Waktu belajarnya nggak diperhatikan. Apalagi berselancarnya dengan berselancar di tempat-tempat yang naudzubillah min dzalik. Ya. Dibiarkan sebablah daripada. Kok daripada. Ya. Ini bukan daripada. Ya, agama ini bukan daripada. Jangan berpikiran daripada. Ya. Ajak mereka di atas keistiqomahan begitu. Ya. Daripadanya itu lihat dalam sisi kebaikan. Bukan terjerumus dalam keburukan, tersia-siakan kemudian daripada. Ya enggak. Namanya mungkar tetap mungkar. Ya. Namanya mungkar tetap mungkar. Sejauh yang kita mampu untuk kemudian kita mencegahnya harus kita lakukan. Anaknya didatangi orang laki-laki yang bukan mahram. Ya. Diapeli. Mudah-mudahan jamaah ini enggak ada seperti itu. Walaupun dulu pernah ngapeli, ya jangan sampai rumah tangganya sekarang diapeli. Ya, mungkin dulu nggak ngerti ilmu, ya sudah wis taubat sudah. Ya, taubat. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk semuanya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan untuk rumah tangganya. Itu udah. Ya. Tetap. Lah, yang jelas tanggung jawabnya penguasa, pemimpin itu adalah mengantarkan yang dipimpin kepada ridha Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh apa macamnya yang mereka lakukan. Kalau itu dilakukan baik ya sudah. Kalau itu dilakukan tidak baik, maka di sini dia harus meluruskannya. Tidak boleh dia tidak adil. Tidak boleh dia tutup mata kesalahan, tidak boleh. Itu sama dengan dia tidak menjalankan fungsinya sebagai penguasa. Dan Rasulullah mengatakan apa? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kita, tidak menjalankan amanahnya dengan benar, itu maksudnya. Ya. Maka bukan termasuk golongan kita. Bukan termasuk golongan kita ya, bukan termasuk golongan di antara kaum muslimin. Sejauh apa yang dia langgar. Dan ini ancaman. Sehingga dikatakan pula Rasulullah SAW, ayyum imra'in ghasyya ra'iyatah fahuwa finnar. Siapapun pemimpin ya yang dia tindak tanduknya ngapusi ya, ngapusi orang-orang di bawahnya, orang-orang yang dipimpinnya, dia jalankan amanatnya dengan benar, dia cuma sekedar ya PHP. Apa itu PHP? Apa itu PHP? Waduh, pengalaman betul. Pemberi harapan palsu. Fahuwa finnar, maka orang seperti itu di neraka. Jadi enggak. Jangan kemudian kita merasakan enak gono, awet disuruh tak. Enggak ya kan. Antum kalau lihat kitab ini ya, pembahasannya termasuk di antara pembahasan yang panjang loh ini. Bab ini termasuk di antara pembahasan yang panjang. Ada yang nggak tahu berapa lembar di situ? Mungkin 4 lembar. Betul? 4 lembar 4 halaman maksudnya ya? Hampir 5. Ya, antum belum baca syarahnya. Bagaimana kalau disyarah lagi? Yang ini cukup untuk menenangkan diri kita. Ya. Sehingga minta maaf. Nggak perlu demo itu. Bukan tidak boleh kita kemudian mengkritik atau menyampaikan kalimat yang hak. Boleh. Tapi caranya bukan seperti itu. Ada sarana yang lain. Dengan cara audiensi. Dengan cara ngirim surat. Dalam audiensi ada mungkin sepucuk surat yang kita bawa. Ya, Bapak terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami senang. Ini. Doakan. Mukadimah itu harus baik. Terakhir mau balik Pak, mungkin bisa menjadi sesuatu masukan yang bisa dibaca di belakang nanti di rumah.
Sudah. Ad-dainal wajib ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami telah melaksanakan amanah ini. Selanjutnya doakan. Bukan kemudian dengan cara kuat, keras ini. Ya. Karena bagaimanapun juga banyak ketimpangan, banyak masalah yang ditimbulkan, banyak hal-hal madarat yang terjadi, yang bisa disusupi, yang bisa mengancam nyawa dan semacamnya, yang bisa merusak hal-hal yang lainnya. Dari itu, antum bayangkan kerusakan yang terjadi dari gerakan Arab Spring itu dimulai dari mana? Aljazairiyah atau Maroko. Seorang yang merasa terzalimi kemudian dia bakar diri, yang kemudian dia mati menarik simpatik manusia yang akhirnya terjadi demo besar-besaran. Akhirnya terjadilah gerakan Arab Spring yang negara-negara itu kemudian hancur, tidak bisa dikendalikan sampai sekarang. Ya. Kecil masalahnya, tapi merentet. Ya. Satu percikan api ternyata membawa kobaran api yang demikian besar, yang kobaran itu sampai sekarang sulit untuk dipadamkan. Coba kalau kita sabar, nyawa masih bisa diselamatkan. Ya. Baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man istar'ahu Allahu ra'iyatan lam yahuttuha binushin illa harramallahu alaihi al-jannah." Siapapun orangnya yang Allah jadikan dia sebagai pemimpin, yang dia memiliki orang-orang yang dipimpin, namun dia tidak menjalankan nasihat kepada mereka, maka Allah haramkan untuk bisa memasuki surga. Sholatnya kenceng. Ada bapak-bapak ini, maaf ya, kita nggak perlu ngomong pada penguasa lah. Kalau kecil, bapaknya soleh, masya Allah, bapaknya soleh, ahli masjid, pengajian teko, anak jarang ke masjid, anaknya nggak pakai jilbab, istrinya pun nggak pakai jilbab, ya. Masya Allah, orang yo ke masjid yo, sayang keluarga seperti itu. Dia hanya bisa mampu untuk menjalankan kebaikan pada dirinya, tetapi kalau dia tidak menjalankan nasihat yang kuat, yang keras kepada keluarganya, ini berlaku untuk dirinya. Saya kadang-kadang minta maaf para jemaah. Ada beberapa sikap saudara-saudara kita kencang kepada kita. Wah, masya Allah. Ya, ada. Saya nggak mau ngomong lebih lebar lagi, wis tak buat umum saja. Ada. Tapi kalau menengok keluarganya miris, ya Allah, astagfirullahaladzim. Dia bisa kencang pada orang-orang lain, tapi untuk keluarganya kok melempem. Ya akhi, Allahu Akbar. Sudahlah, sebelum kita ngomong kencang pada orang, introspeksi dulu. Anda bisa ngasih uzur pada keluarga Anda, kenapa Anda nggak bisa ngasih uzur pada orang lain? Wes pokoknya harus kau ini. Akhi, antum pernah sholat bareng sama anak antum di masjid? Antum pernahkah bawa istri antum pengajian ke masjid? Antum pernahkah apa yang antum omongkan itu tergambar dalam keluarga antum, pada anak antum, pada istri antum? Aneh kalau seandainya antum ngomong seperti itu, ya. Ternyata antum tidak ada satupun ucapan antum diambil oleh mereka. Ini kata orang, gagah di luar, kerdil di dalam. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Mungkin dia sudah menyampaikannya. Ya jangan sekali. Terus. Bila perlu dia harus menjadi kokoh.
Ya. Sehingga apa? Dia betul-betul menjadi pemimpin yang betul-betul bisa menyelamatkan keluarganya. Tayyib. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula masih dalam hadis ini yang mana yamutu hina yamutu wa huwa ghashin ra'iyati illa haramallahu alil jannah. Orang itu bila mati dan dalam kematiannya dia masih menyisakan perbuatan menipu atau ngapusi atau tidak menjalankan amanah yang benar kepada yang dipimpinnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala haramkan baginya surga. Riwayat yang mengatakan lam yajid raihatal jannah, dia tidak akan mencium baunya surga. La ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain, riwayat Tirmidzi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min amirin asyrah illa yu'ta bihi maululatan yaduhu ila unuqih, atlaqahu adruhu wa awbaqahu juruhu." Tolong camkan hadis ini. Tidaklah ada orang yang memimpin 10 orang. Ya, Amir Asyrah itu misalkan ada 10 orang memimpin seorang. Ini konteksnya umum. Ya. Dan jumlah ini sekedar ilustrasi yang disebut Rasulullah SAW. Bisa jadi seorang memimpin 2 orang atau seorang memimpin berapa. Yang penting dia didaulat menjadi penguasanya, dia didaulat menjadi pemimpinnya. Entah dalam konteks keluarga atau dalam konteks yang lainnya. Ya. Ingat kata Rasulullah SAW, tidaklah ada orang seperti itu illa yu'ta bi yaumal qiyamah illa yu'ta bi maghlulatan yudhu ila unuqi. Melainkan nanti sebenarnya gambarannya orang ini adalah orang yang sebenarnya tangannya terbelenggu di belakang lehernya. Setiap orang di antara kita itu gambarannya seperti ini. Setiap orang di antara kita yang kita punya amanah, di bawah kita itu ada orang yang menjadi amanah kita. Setiap orang seperti ini gambarannya. Ya. Gambaran seperti ini tidak enak, Pak. Ya. Tidak enak, Pak. Ada suatu beban yang ada beban ini. Yang bila ini tidak dilepaskan, ini menjadi contoh beban yang akan sulit untuk menyelamatkan kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atlaqahu adruhu. Beban ini, tangan ini bisa dilepaskan, bisa terlepas oleh perbuatan adilnya dia. Oleh perbuatan adilnya dia. Ya. Orang yang adil itu orang yang bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, orang yang menjalankan amanahnya, orang yang menjalankan nasihatnya. Ini orang yang adil. Maka bila ini dijalankan oleh dia, gambaran tadi terlepas. Tetapi wa awbaquhu jaru. Tangan ini bisa terus seperti ini kalau dia ternyata adalah orang yang lalim, orang yang tidak bisa berbuat adil, orang yang tidak bisa menjalankan amanahnya dengan benar. Semakin tinggi amanah itu semakin besar pula beban ini. Ya. Sampai-sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doanya, Allahumma man waliya min amri hadhil umma syai'an farafiqa bihim fa'arfiq bihi wa man syaqqa 'alaiha fa'ashqiq 'alaihi. Kata Rasulullah SAW, ya Allah, siapapun di antara hamba-hambamu yang engkau angkat menjadi penguasa, menjadi pemimpin yang ngurusi urusan umat ini, ya, lalu kemudian dia menjalankannya dengan penuh kasih sayang pada mereka, maka kasih sayanglah dia ya Allah. Sayangilah dia ya Allah. Namun siapa yang menjalankannya dengan penuh
kesulitan, dia menyusahkan, ya, dia menyusahkan, maka susahkan urusannya ya Allah. Coba. Subhanallah, subhanallah. Berat ikhwan, berat. Ya. Siapapun di antara kita jangan pernah meminta jabatan. Kalau seandainya jabatan itu bisa melelehkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, buat apa? Maka di sini perlunya kita punya sikap zuhud sebenarnya. Kalau kita punya sikap zuhud terhadap kursi ini, selamat. Ada yang istilah zuhud dan wara. Dua istilah, zuhud dan wara. Zuhud itu adalah sebuah sikap yang dilakukan meninggalkan sesuatu karena dia khawatir sesuatu itu mencelakai dia di akhirat nanti. Ini zuhud. Lebih besar lagi adalah wara. Wara itu suatu sikap meninggalkan sesuatu karena dilihatnya sesuatu itu tidak membawa manfaat untuknya di akhirat. Kalau tadi memberikan madarat, jelas. Tapi yang wara ini lebih tinggi lagi. Manfaatnya apa di akhirat nanti? Enggak ada. Ya sudah, buat apa? Ya. Manfaatnya apa sih saya kalau jadi pejabat di akhirat nanti? Ya belum tentu tahu. Tapi yang jelas bisa malah bahaya. Ya sudah, enggak usah. Ya. Dia enggak membahayakan. Tanyakan lagi. Kalau enggak membahayakan, terus manfaatnya apa untuk saya? Nah, ini sekepar. Ya. Maka orang yang zuhud belum tentu wara. Tapi orang yang wara pasti zuhud. Ya. Sama-sama dengan kalau kita mengatakan orang yang ridha pasti sabar. Tapi orang yang sabar belum tentu ridha. Paham ini? Loh bedanya ya, sabar itu dalam hatinya mungkin masih ada gejolak, tapi ditekan sama dia, dikendalikan sama dia. Ya, sempit dia merasakannya, tapi dia sabar. Orang yang ridha itu enggak ada. Lapang hatinya. Kesempitan, kesusahan, kenikmatan bagi dia sama. Nah, itu. Baik, saya kira untuk sampai di sini dulu karena khawatir nanti kalau terus-terusan juga pelan-pelan lah masalah ini ya. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebih maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum wa lisa'il muslimin muslimat innahu ghafurur rahim wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.